Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengomentari Mas Heri Pras lagi. Sebelum itu mari kita lihat cuplikan videonya. Ya, seperti itu. Kata-kata kasar akibat meluapnya kemarahan mereka terhadap ulah-ulah Banser yang mempersekusi ulama-ulama yang berseberangan dengan mereka. Mereka ini bukan cuma berseberangan dengan Wahabi yang dituding-tuding Wahabi, teman-teman. Mereka juga berseberangan dengan ulama-ulama yang lain seperti Ustadz Abdul Somad, seperti Ustadz Hanan Attaqi, Felix Xiao, dan beberapa ustadz lainnya. Ustadz Khalid, Ustadz Syafiq, Ustadz Firanda. Mereka banyak berseberangan. Karena apa? Banser ini adalah organisasi yang paling lurus, teman-teman. Jadi semua yang tidak sesuai dengan kesenangan, kenyamanan dari Banser harus dibubarkan. Ustadz Abdul Somad tidak sesuai dengan kenyamanan Banser, dibubarkan. Ustadz Firanda tidak sesuai, Ustadz Khalid tidak sesuai, Ustadz Syafiq tidak sesuai, Ustadz Felix, Ustadz Hanan Attaqi yang tidak sesuai, bubarkan semua. Yang perlu dijaga adalah Banser. Karena apa? Banser ini kan yang paling lurus akidahnya. Akidahnya paling lurus, amaliyahnya paling benar, serta akhlak mereka yang paling bagus. Sampai-sampai saking benernya akidah mereka ini, saking baiknya akhlak mereka ini, saking tawaduknya, saking istiqomahnya mereka, sampai-sampai dangdutan mereka jaga-jaga. Bukan cuma sekedar menjaga, tetapi ikut joget-jogetan dengan para bidu wanita yang ada di situ. Top kan? Top. Serta juga Banser ini banyak video-video yang nyeleneh seperti ini. Ngapain dia? Gak tahu, seperti gerakan sholat tapi cenderung seperti dibuat main-mainan begitu. Kan saking lurusnya akidahnya. Begitu. Saking baiknya juga akhlak mereka ini, di depan masjid ketika azan maghrib mereka bukan sholat, teman-teman. Saking baiknya akhlak mereka, saking topnya ajaran mereka ini, rokok-rokokan di depan masjid. Ya, rokok-rokokan depan masjid sampai lepas maghrib mereka masuk ke dalam bukan untuk sholat, tapi membubarkan kajian. Yang dimana kajian itu bertema tentang hari akhirat. Allahu Akbar. Ya. Top pokoknya. Dan sekarang kita simak yang dimana acara mereka ini dibubarkan oleh masyarakat, ditolak katanya. Dan maaf saya pakai baju seperti ini lagi karena baru saja latihan. Ya, laki-laki bid'ah subhat. Jadi ya mau gimana lagi, golongan ini memang suka membid'ah-bid'ahkan. Tidak hanya membid'ahkan atau mensubhatkan amalia orang NO. Pokoknya yang berseberangan dengan dia, yang tidak sama dengan kelompok Wahabi ini, kelompok Salafi ini, dia di bid'ah-bid'ahkan, di subhat-subhatkan, ya. Seperti ini Ustadz Abdul Somad yang dikatakan Ustadz ahli subhat. Ada juga Ustadz Adi Hidayat. Nah, bagaimana coba? Bisa kalian lihat ini cuplikan videonya. Ada seorang ustadz ahli syubhat, saya singkat UAS. Dia mengatakan bahwa misalnya ada orang mengatakan mengutip pendapat seorang syekh di Qatar, ya, bahwa Syekh Yusuf Qaradawi mengatakan bahwa karena para sahabat melihat Nabi langsung, bertemu dengan beliau, bahkan bersentuhan dengan beliau, maka kalau mereka tidak bermaulid tidak apa-apa. Karena kita tidak melihat Nabi, maka tidak mengapa kalau kita merayakan maulidnya. Ini kita jawab syubhat menurut manhaj salaf. Saya tanya, tabi'in melihat Nabi enggak? Tapi enggak ada yang punya gagasan gila itu kan? Apakah ulama belakangan lebih cerdas memahami agama daripada para tabi'in? Para tabi'in makin jauh lagi dari Nabi, bukan? Tapi nggak ada yang punya ide gila tadi kan? Nggak ada. Paham? Nah. Atau kita pakai logika lagi, logika dibalas logika. Oh gitu ya. Sekarang ini kita pakai logika lagi. Gimana kalau kita maghrib 7 rakaat? Kenapa? Kan para sahabat sudah dijamin masuk surga. Jadi 3 cukup. Karena kita belum dijamin maghrib 7 gimana? Nah. Bisa rusak gak agama ini? Rusak kalau semua berinterpretasi terhadap agamanya. Paham? Oleh karena itu, agar kita tetap di atas kebenaran, maka pahamilah jalan kebenaran itu, atau jalan memahami kebenaran itu dengan jalan pemahaman orang-orang yang benar. Karena mereka terakreditasi dari langit,
Allah membenarkan mereka dan dibenarkan oleh Rasulullah. Kalau antum hanya mendapatkan rekomendasi dari langitan, bukan dari langit. Nah, itulah cara memahami agama itu seharusnya dengan. Maka hati-hati cari guru. Kalau tidak, kalau dikatakan ambil baiknya, buang buruknya. Tahu dari mana baik dan buruk. Sedangkan ustadz itu lebih alim dari kita. Kita kalau sudah tahu baik yang buruk, ya nggak perlu datang kajian sudah. Hanya menjadi apa? Menjadi pengawas. Oh, yang disampaikan ustadz baik ini. Ya. Nah. Oh, yang itu buruk. Masya Allah. Maka selamatkan hati kita. Pokoknya yang tidak sependapat dengan kelompok ini, ya dia dibid'ah dan disubhatkan. Saya kira seperti itu. Ya maaf ya, kalau kondisi saya seperti ini, baju saya seperti ini, memang saya bukan orang pesilat. Ya paling tidak janganlah kalian menyalahkan kelompok selain golongan kalian yang tidak sependapat dengan kalian. Jangan bid'ah-bid'ahkan, jangan syirik-syirikan, jangan subhat-subhatkan. Kalau kalian membid'ah-bid'ahkan, mensubhat-subhatkan kelompok yang tidak sepaham dengan kalian, ya bisa jadi mereka akan melawan kalian, akan membalas kalian. Ya, nanti malah terjadi bentrok. Ya. Oke, siapa dulu yang mulai? Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.